Kalau kita bahas sekarang tentang Pak Prabowo, apa sebenarnya pengen menjadi harapan kita yang kita ingin letakkan di bawah Pak Prabowo begitu ya Pak Derajat. Anda melihatnya seperti apa? Apa misi atau hal ekonomi yang harus dilakukan misalnya yang dari sisi Pak Prabowo ini akan sangat mampu sebenarnya bisa melakukan. Anda melihatnya seperti apa? Satu hal sih saya lihat yang konsisten Mas Bowo itu adalah peningkatan produksi ya, produksi pangan sama biji-bijian. Beliau dari dulu tuh ingin sekali itu dan impor pangan itu harus kita kurangi. Dan beliau nggak segan-segan untuk investasi besar untuk itu produksi. Jadi ekosistem pertanian kita ini kan hancur setelah LOI IMF ya pada saat kita krisis itu. Bahasa sekarang kan ekosistem ya. Jadi bulognya dihabisin, kemudian apa namanya investasi untuk PU di bidang irigasi dan macam-macam dihabisin, subsidi pupuk juga dipermasalahkan sebagainya. Jadi semua yang menjadi faktor pendukung yang membuat Indonesia bisa swasembada di zaman Pak Harto, yang dulu kita ingat masih ada Bimas, ya mungkin saya nggak tahu penonton mungkin sebagian masih belum lahir ya, dulu ada Bimas, ada segala macam, itu semua terpreteli dengan LOA itu. Nah, saya rasa Prabowo kalau dia terpilih itu nanti dia akan mengembalikan ekosistem untuk produksi pertanian terutama pangan. Tapi sekarang kan kita nggak cukup hanya pangan juga, energi. Orang kita nggak bisa bicara fossil fuel lagi karena memang Indonesia sudah nggak punya, sudah apa namanya net consumer Indonesia. Mau nggak mau ya kekuatan kita adalah di sawit. Nah sawit itu kita harus putuskan. Sawit itu kita jadikan pangan atau kita jadikan energi atau kalau mixnya berapa. Kalau enggak akan terus terjadi kompetisi seperti yang kemarin terjadi. Nah, jadi saya rasa salah satu yang akan banyak dia lakukan itu adalah di bidang pertanian pangan dan kemudian energi ya, kemudian kesehatan. Ya, kesehatan ini kita sering lupa, baru disadarkan oleh Allah itu dengan pandemi kemarin. Baru kita sadar kita selama ini take it for granted. Dan kita kurang investasi di bidang kesehatan walaupun jago-jagonya itu banyak, ahli medisnya banyak. Nah, investasi bidang kesehatan ini juga akan membuka lapangan kerjaan yang besar sekali. Makanya ketika banyak orang ribut, misalkan waktu itu BIN mengurusi soal vaksin, orang ribut, ya itu dia nggak tahu undang-undang BIN. Karena apa? Karena semua yang menjadi ancaman keamanan nasional itu menjadi urusan BIN. Waktu itu kan pandemi, jadi itu memang harus dilakukan dan kita memang harus punya vaksin, paling tidak punya teknologinya, dan itu akan menciptakan juga banyak lapangan kerja. Kemudian tadi saya sudah singgung apa namanya soal alutsista ya, kalau Prabowo akan terpilih, kemudian transformasi BUMN ini juga krusial karena kalau BUMN itu tidak kita perbaiki, dia akan lebih banyak jadi beban daripada jadinya. Sekarang kan sudah mulai diperbaiki oleh Mas Erik ya. Kita harapkan nanti ke depan akan bisa kita teruskan. Nanti mungkin di penutup akan saya kasih contoh bagaimana dengan mengubah satu peraturan itu kita bisa menghasilkan 100 triliun. Oke, satu peraturan bisa menghasilkan 100 triliun ya. Pak Tauhid dan juga Pak Yanuar, ada titip pesan apa nggak sih ke Pak Prabowo gitu ya, hal yang berkaitan dengan ekonomi yang mungkin bisa nanti diimplementasikan di rencana-rencana tugasnya beliau kalau misalnya beliau terpilih di 2024, Pak Tauhid? Ya, saya kira gini, kita menghadapi persoalan serius ya. Kita berada pada level stagnasi pertumbuhan ekonomi kita berada pada level 5%. Sudah hampir katakanlah 10 tahun terakhir kita sulit beranjak pada level ini. Nah itu yang kemudian kami berharap memang ada terobosan baru yang kita bisa lebih tinggi lagi mengejar karena dengan itu kita bisa keluar dari middle income trap. Nah ini yang tidak terpenuhi ya pemerintahan sekarang, janjinya bisa sampai 6% tapi ternyata susah. Nah kita berharap ada terobosan-terobosan agar katakanlah pertumbuhan ekonomi bisa on the track, dan kedua adalah memang berdampak serius terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Problemnya adalah kemiskinan kita turun tapi pengangguran tinggi. Nah semua itu besar karena bantuan sosial, bukan karena penciptaan lapangan kerja. Nah ini yang kemudian menjadi PR bersama begitu. Jadi
Saya kira itu, dan yang saya kira penting adalah betul pangan menjadi strategis ya. Saya dengar bahwa Pak Prabowo kan sangat kuat pada visi kedaulatan pangan. Nah, Ya. tetapi nyatanya memang hari ini sampai hari ini ya kita masih impor pangan, bahkan kemarin hampir 2 juta ton. Nah, ini yang belum selesai. Padahal sekarang punya program yang cukup serius ya di bidang pangan, ada food estate dan sebagainya, tapi belum terbukti. Saya kira PR ini yang kemudian dititipkan, termasuk katakanlah bagaimana soal petani kita yang hari ini saya kira ya termasuk paling menditra dibandingkan komponen masyarakat lainnya begitu. Oke, dari Anda, Bang Yanuar. Ya, kalau menurut saya tidak ada negara besar yang bisa besar karena industrinya tanpa dia memperbaiki politik ekonomi pertaniannya. Jadi kalau kita lihat apa sih esensi New Deal ketika Amerika Serikat kena depresi besar 1932, dia kembali ke basis politik ekonomi agraria. Ya kan? Itu yang diperbaiki dengan dia memperbaiki bendungan. Demikian juga Cina, demikian juga India. Yang dikatakan oleh Mas Derajat tadi betul. LOI IMF membuat kita tidak punya basis politik ekonomi pertanian. Jadi kalau dalam sepanjang sejarahnya ikut pemilu, Pak Prabowo ini memang selalu berapi-api ngomong soal ini. Tapi sekarang Pak Prabowo bagian dari pemerintah. Satu catatan kan sekarang yang soal food estate. Ya. Beliau ini juga Ya. adalah catatan. Ya. Tapi saya ingin memberikan satu pesan, bukan hanya buat Pak Prabowo. Bahwa pemimpin itu bergerak cepat itu penting. Tapi pemimpin itu juga perlu mendengar dengan baik, perlu mengkaji dengan baik, lebih baik jalan pelan. Jadi kan investasi ini kan transaksi hari ini untuk masa depan. Itulah pemimpin. Dia memutuskan hari ini untuk masa depan. Masa depan itu kan kita lebih baik jalan pelan-pelan mencapai harapan bersama-sama semua dengan masyarakat. Atau kita itu sebetulnya investasi melihat masa depan itu karena kita ketakutan. Ya. Kalau kita ketakutan Ya. jadi kayak gerasak gerusuk gitu. Buat ini, buat itu, karena negara ini buat ini, buat itu, buat food estate, buat ini. Nah ini menurut saya yang harus jadi catatan. Keberlanjutan oke, tapi masa mau berlanjut yang kayak begini gitu. Berlanjut yang ibaratnya itu gerasak gerusuk. Ya. Ya, jadi artinya menurut saya ini kan harus berdasarkan sesuatu yang dihitung betul. Impact-nya kepada tenaga kerja sehingga tidak muncul protes orang kok tidak menciptakan lapangan kerja, yang Oke. kerja misalnya TKA. Itu menurut saya karena kurang kajian, Baik. karena terlalu gerasak gerusuk. Jadi kalau menurut saya apa yang ingin saya titipkan pesan, satu menurut saya terkait dengan ketahanan pangan dan energi itu kembar siam. Karena kita bicara ekonomi iklim di depan kurva kita. Nah, menurut saya kita harus melakukan reform pertanian. Itu yang harus jadi basis utama. Di situ nanti kita akan tentukan pertanian pangan kita, pertanian industri kita. Untuk pertanian pangan yang besar food estate itu nanti akan melahirkan juga mekanisasi. Buruh taninya harus kita transformasi, geser ke industri jasa pertanian. Jadi lebih baik kita tuh bicara lapangan pekerjaan di desa Oke. yang kemudian nanti bergerak sama-sama. Itu menurut saya sesuatu yang bisa kita contoh dari New Deal-nya Roosevelt. Kenapa saya ngambil ke sana? Karena kita negara demokrasi kayak Amerika. Kalau dalam negara demokrasi kayak Amerika kan kita nggak bisa kayak Cina otoriter, semua orang dipaksa segala bekerja bersama-sama. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan menjadi sesuatu yang urgent, harus ditempuh. Kedua, survival Oke. di masa-masa sulit. Itu juga harus ada punya kemampuan itu. Jadi kalau saya menitipkan pesan ke Pak Prabowo, ya saya lihat profilnya kayaknya senang baca. Oke. Kalau senang baca kan menurut Baik. saya, harapan saya mau baca gitu. Jangan juga nanti besok yang mau baca ya artinya betul-betul melakukan sebuah kebijakan berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan wangsit gitu. Baik. Gitu. Setuju, sudah dikumpulkan semua begitu ya. Saya sudah tidak punya banyak waktu, tapi kalau pengen disampaikan bagaimana merubah satu peraturan Ya. mendapatkan 100 triliun tadi? Ya, makasih. Saya senang sekali Mas Yanuar tadi ngomong terdepan, ada harapan. Ini kayaknya udah mulai ada pannya. Pan. Gini, jadi ini masuknya nggak melalui pajak, tapi saya sudah saya tulis, cuman nggak saya publish memang. Saya kirimkan ke beberapa menteri, tentu ke ketua umum saya, ke Bang Zulkifli Hasan, yang juga Mendak, juga ke Erick Thohir karena terkait dengan BUMN di situ. Kita bisa mendesain obligasi infrastruktur, satu peraturan dirubah, itu di awalnya itu investasi 100 triliun insya Allah akan masuk. Dan itu sudah clear, investasinya dari siapa aja tuh, saya bukan nyebutin potensi,
dari siapa saja, pihak apa aja yang bisa masukin duit di situ, itu sudah clear. Sudah saya sampaikan ke beberapa menteri, saya tulis poin saya adalah kalau kita nginteli sumber-sumber penerimaan itu selalu ada sumber itu. Selalu ada, Selalu begitu ada. ya. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan.